Oke, kali ini gue mau buat video tentang strategi yang beberapa waktu ini gue dan tim lagi kembangin. Gue bikin tools yaitu grid trading. Kenapa gue pakai teknik ini? Karena kita beberapa waktu ini kan memang lagi farming di perpetual DEX ya. Dan asal lo tau aja kalau lo farming dengan strategi hedging itu pasti atau delta netral itu pasti kebanyakan lo akan bakar-bakar duit di fee. Itu jadi kenapa banyak orang yang bahkan rugi ya karena kita semakin bakar fee ya berharap iDrop yang kita dapat tuh jackpot. Cuman kalau kita garap perpetual DEX dengan catatan kita garapnya bisa nambah equity kita, nambah saldo kita, bahkan profit, berarti poin yang kita dapat kan nggak ada cost-nya. Nah kalau nggak ada cost-nya berapapun iDrop yang kita dapat ya bisa dibilang kita pasti jackpot lah seperti itu. Jadi gue bikin teknik yang biasa gue pakai untuk trading, kita bikin di perpetual DEX. Dan teknik grid ini memang sebenarnya kalau lu lihat di checks itu banyak ya, tools grid. Cuman kita emang sangat berbeda dari yang sana. Karena kalau gue bilang ini sih flexible grid ya. Karena lu bisa atur, lu bisa edit di tengah jalan, lu bisa tambahin layer dan segala macam. Jadi benar-benar flexible grid. Oke, jadi gue bahas beberapa intinya dan sebenarnya ini tools ini cocok buat siapa sih? Itu kan banyak yang nanya, "Bang, gue nggak bisa trading. Bang, ini kira-kira berapa dapatnya sebulan?" gitu. Jadi sekali lagi ini bukan robot trading otomatis yang dimana lu pakai, lu tinggal dan lu dapat profit sekian persen sebulan per hari gitu. Enggak, tapi ini adalah tools trading. Jadi goal pertamanya gue pakai ini, gue buat ini dengan tim adalah ini bisa bantu lu untuk entry. Misalkan nih, gue mau entry, gue mau sell Bitcoin 67,5 nih, 67.500. Harusnya kan kalau nge-sell kita berharap dia turun. Tapi ternyata dia naik dulu nih 68.000. Ya kan? Kalau kita di trading biasa, ketika salah arah, opsinya kan dua nih. Cut loss atau nambah muatan, averaging gitu ya. Tapi kalau averaging ada resiko dan segala macam. Gitu ya, kalau dia balik arah ke 67.000, kalau dia terus naik 69, 68. Nah, tools ini tuh ngebantu. Lu bisa mapping, lu bisa nentuin arah jangka panjang. Ternyata pas lu entry-nya salah. Dia naik dulu dan gak turun-turun, dia naik aja di atas sideways gitu. Nah, kalau pakai grid trading, selama harga itu bergerak di dalam area grid lu itu tetap dapat profit ya, kurang lebih seperti inilah. Dia akan terus transaksi buy sell buy sell buy sell. Bahkan ketika nanti harga itu nggak pernah nyentuh di harga entry gua tetap bisa cuan. Itulah alasan dasar gue bikin tools grid. Sebenarnya untuk bantu kalian yang memang suka trading mungkin punya bisa mapping ya kan, punya bias, oh ini BTC longnya bakal BTC jangka panjangnya bakal kemana, BTC bakal turun nih, wah gue mau entry sekarang nih, ternyata naik dulu nih 70.000 gitu. Jadi itu tools ini ngebantu nih, harga BTC naik ke 70.000 sekalipun selama berhari-hari berminggu-minggu, nggak perlu turun di harga entry lu, itu lu bisa cuan, lu bisa exit di atas gitu. Jadi ini salah satu alasan dia dibuat nih, buat orang yang memang bisa nentuin arah gitu, atau yang punya analisa kasar-kasar lah kayak gue pribadi kan, bias gue, oh BTC pasti turun nih 60-50 ribu kan. Itu analisa pribadi gue, ya udah gue pasang sell aja. Gitu. Dalam kenyataannya dia ngepam nih ke 73.000 gitu. Dan selama berbulan-bulan 73, 70, 73, 70 gitu. Kalau gue pakai trading cara biasa, ketika dia naik di sini, ya gue hanya bisa berdoa berharap dia turun. Atau gue menambah resiko dengan gue averaging lagi di atas. Ya kan, berharap dia turun nih, koreksi gitu kan. Atau gue martingelin lah segala macem lah. Tapi dengan grid, harganya di 73, 71 gitu ya. Gue entry di 67. Itu di sini aja dia bisa cuan. Kalau dia lama ya itu. Jadi itu kelebihan dari grid. Makanya grid itu yang pertama dibuat untuk orang yang suka trading. Menjadi tools, alat bantu lu ketika lu salah arah, walaupun lu udah entry, udah yakin banget, dia naik dulu. Dan begitu juga sebaliknya, lu nge-buy turun dulu. 67 lu yakin nih 70. Dia turun dulu sampai 65 atau 60 lah misalkan. Jauh banget tuh ya. Dan 60-nya berbulan-bulan tuh. Ya lu bisa cuan bahkan di harga 60 gitu. Jadi itu dulu grid. Yang pertama. Yang kedua, ini juga dibuat untuk orang-orang yang nggak ngerti arah. Kalau nggak ngerti arah, banyak di tim yang udah pakai tools ini banyak yang, "Bang, gue nggak mau tahu trading. Gue nggak tahu, gue nggak suka analisa." Udah simpel aja, lu pasang delta netral pakai grid gitu. Lu hedging aja.
Jadi lu bikin satu nge-buy BTC, satu nge-sell. Ini ada salah satu akun ya, gue baru bikin ya. Bisa lihat ini start. Ini start tanggal 27 Februari. Ini sekarang tanggal 9 Maret ya. Kurang lebih 10-12 hari. 2 minggu lah kurang ya. Modal 2.000, udah satunya dia startnya tanggal sama lah. Ini juga bareng. Di akun yang sebelah ini minus $19, sedangkan di akun ini profit $166. Ini satunya nge-buy, satunya nge-sell. Nggak pakai analisa macem-macem, gue cuma nyeting range-nya doang. Akun yang seperti ini aja untuk hedging yang nggak ngerti arah aja, ini bisa cuan gitu. Jadi grid ini juga cocok buat lu yang konservatif. Wah, gue nggak mau trading lah, gue mau farming aja sambil dapat poin tapi nggak terlalu bakar. Ya lu bisa pakai strategi ini, hedging. Satu di buy, satu di sell di DEX lain. Gitu. Selama harganya in range, berbulan-bulan, berminggu-minggu kita printing duit. Ini lu bisa lihat transaksinya banyak begini kan. Tuh, ini baru 14 hari gitu, volume dapet dan profit gitu loh. In the end dia profit. Dan kalau gue profit, berapapun hasil yang gue dapat dari airdrop ya menurut gue itu pasti jackpot. Ketimbang gue bakar $1.000, gue berharap jadi 5.000 gitu. Di tengah market kayak gini kan susah ya. Jadi yang pertama, grid ini diciptakan untuk orang yang trading satu arah. Ya kan? Itu bantu banget karena kemarin yang testimoni di grup dapat 170%. Dia bawa 10.000 jadi 17.000 gitu. Dia trading satu arah pakai alat tools grid ini. Itu dapat 170% dan dia bilang lebih percaya diri pakai tools ini. Kenapa? Kalau dia salah arah masih bisa ending dengan profit. Gitu. Yang kedua ya buat orang-orang yang udah nggak mau trading, udahlah gue hedging aja, satu nge-buy BTC, satu nge-sell BTC udah. Yang terburuk pakai strategi ini, kalau BTC tiba-tiba ngepump puluhan ribu dolar, lu cuman kehilangan maybe ya 30-40% total dari aset yang lu alokasikan. Itu pun apes banget loh, kita jalanin siang ini sejam lagi BTC ngepump puluhan ribu. Itu udah apes banget ya. Tapi kalau ternyata dalam beberapa bulan BTC-nya masih in range, ya kita printing duit. Karena prinsipnya grid tuh gini loh. Gue nge-sell di 68.000. Ternyata dalam prosesnya dia turun nih 67.500. Kalau trading biasa, itu kan gue profit tuh. Ya kan sekali. Jadi saya contohnya gini lah, contohnya. Katakanlah harga Bitcoin sekarang 67,5 ya, 67,5. Target gue nge-buy di 70.000 nih. Kalau gue trading biasa 67,5 di 70.000, dia naik ke sana, ya udah gue profit sekali. Tapi kalau gue nge-grid, ini dia dari sini, dia naik, dia turun, ini gue profit. Naik lagi dia turun, naik lagi dia turun, berulang-ulang sampai harganya ke 70.000. Profit gue bisa berkali-kali lipat lebih besar ketimbang gue hanya pasang trading biasa. Itulah itu kelebihannya grid. Oke, jadi kita bisa dapat profit yang berulang kali selama harganya mantul-mantul di area yang kita tentukan gitu. Nah, itu dua tipe orang ya. Yang tipe ketiga, grid ini kita udah tersedia juga di spot ya, di Hyperliquid spot. Kenapa gue pilih Hyperliquid? Simpelnya karena Hyperliquid kan marketnya lebih banyak ya. Lu bisa pilih market apa aja. Pairnya juga tebel-tebel ya, likuiditasnya juga gede. Jadi kita udah bisa di Hyperliquid spot. Jadi buat lu yang nggak mau main leverage, lu bisa pakai ini di spot. Dan lu bisa setup profit yang lu lakukan. Misalkan gue lagi nge-grid nih, contoh nih, ini lagi trial ya, BTC hype ya. Gue nge-grid hype. Nah ini setiap gue profit gue itu tetap gue hold dalam bentuk hype. Gitu. Jadi ini salah satu cara gue untuk mengakumulasi token. Ketika gue yakin sama sebuah project nih, gue yakin sama hype nih, dia bisa gede, bisa jauh nih. Tapi gue nggak mau ambil resiko pakai perpetual tradingnya. Ya gue bisa pakai spot, leverage 1:1. Ya profitnya mungkin nggak gede, tapi ini buat orang-orang yang konservatif, yang mau main aman, sangat cocok. Nggak ada likuidasi, nggak ada lu aset lu bisa hilang gitu, karena lu mainnya di spot gitu. Tapi ya memang lu bisa setting, lu mau ambil profit semua atau lu bisa kayak gue misalkan, karena ini bisa di setting di toolsnya. Kalau gue sih semua profit akan dikonversi tetap jadi hype. Jadi kalau gue mau modal 1.000 misalkan, gue profit $100, $100 akan dalam bentuk hype, tetap dalam bentuk hype. Gitu, karena nggak lucu dong, kita udah tradingin, ternyata ketika harganya ngepump, kita nggak punya barang. Gitu, jadi ya lu ada di tipe yang mana nih? Lu nggak mau yang beresiko, ya lu bisa hedging. Pakai grid ini untuk lakukan hedging, itu pun bisa profitable. Nah, yang kedua, lu juga bisa pakai spot, itu lebih low risk lagi gitu. Tapi kalau lu emang punya bias suka trading, ya lu bisa pakai grid ini untuk trading, buat jadi asisten lu lah, gitu. Untuk seandainya market yang lu entry itu salah.
Ini contoh gue kemarin baru tes bikin akun grid untuk trading ya. Bisa lihat ini baru jalan dari Maret tanggal 4 ya. Ini baru 5 hari. Baru 5 hari ya gue lumayan, gue main bawah 10.000 dapat profit 1.000 lebih. Ya gue withdraw terus sih. Kurang lebih $1.000 lebih. Ini memang gue pakai untuk trading. Akun ini gue pisah. Jadi buat teman-teman yang bingung, "Bang, gue pakai strategi yang mana?" Ya lu bisa bikin aja beberapa akun. Karena di tools grid yang kita punya, lu bisa pakai connect ke beberapa akun gitu. Di gue punya akun banyak nih, ada yang hedging BTC, ada yang gue pakai scalping, ada yang gue pakai spot, ada yang di lighter juga. Jadi bebas banget. Bahkan sekarang ini ya gue lagi pakai trading ya. Lu trading kan juga bisa main di beberapa pair, misalkan lu bisa aja buy BTC dan lu sell Ethereum. Atau lu buy hype sell Ethereum ya, karena lu bearish sama Ethereum nih. Karena ininya jualan terus gue mau nge-sell lah. Jadi enaknya grid itu bener-bener fleksibel. Jadi gue nggak bisa jawab returnnya berapa sebulan. Semua user beda-beda. Modal dia, resiko dia, dan lu bener-bener bisa set range yang lu mau. Lu bisa set size yang lu pakai, lu bener-bener bisa set sendiri. Dan itu membuat hasil yang nanti outputnya tuh pasti beda-beda semua gitu. Tapi buat gua ya, selama gue pakai ini dalam beberapa bulan itu hasilnya cukup mencengangkan ya. Ya profit gue lumayan puluhan K, masih puluhan ribu lah, belum sampai ratusan. Tapi bisa ngebantu teman-teman dapat profit juga itu juga keren gitu. Dan ya lu tentukan dulu style lu kayak apa. Lu mau pakai ini buat hedging, ya kan? Itu bisa. Lu mau pakai ini buat bantu lu trading, lu bisa mapping sendiri, lu bisa punya bias jangka panjang. Oh, BTC bakal turun, ya udah lu short only gitu. Atau yang ketiga lu mau pakai spot juga boleh banget. Tapi yang jelas strategi apapun ya risk rewardnya itu pasti sebanding lah, ya kan? Gitu. Dan kalau gua pribadi ya gue pakai semuanya. Gua ada strategi yang hedging, gua ada hedging BTC dan buy BTC, dan gue juga ada akun yang scalping. Karena bagaimanapun juga ya market kayak gini kalau lu trading ya hasilnya lebih besar gitu. Terus gimana nanti cara setting dan segala macamnya, tenang aja, kalau cara setting nanti akan ada admin yang bantu lu dan ada video-video tutorial untuk kita pakai tools ini. Jadi sekali lagi ini tools ya gue nggak akan jual di umum, tapi kalau lu mau pakai lu boleh DM, kalau masih ada slot silahkan. Tapi ya ke depan bakal kita batasi juga. Ya sekarang ini baru 3 DEX ya, baru lighter, ini sudah smooth banget. Terus extended tetap jadi favorit gue ya, karena extended ini enaknya adalah realized profit dan unrealized profitnya itu dipisah. Jadi kita jalan berhari-hari, itu gue tahu nih total gue punya akun profitnya berapa, pair itu berapa, BTC gue profit nggak. Kalau profit ya udah gue tinggal close semua, gue bisa buka arah lain gitu. Jadi ini salah satu favorit, dan di DEX jarang yang ada seperti ini ya. Jadi gue tetap pakai extended buat scalping. Tapi kalau hedging lu bebas bisa pakai apa aja. Oke, dan kalau ditanya, "Bang, akan dibuat di DEX lain?" Iya, kita ada planning beberapa DEX lagi. Harapannya sekali lagi kita mau garap iDrop perpetual DEX tuh dengan goalnya profit gitu. Jadi nggak selalu bakar-bakar duit, karena kalau lu lihat berseliweran di medsos itu ya kebanyakan orang bakar DEX tuh dengan bakar-bakar duit ya. Bot dan segala macam ya, kalau lu bisa pakainya lu bisa profit gitu. Tapi kebanyakan orang kan bakar duit. Ntar kita udah bakar, iDrop yang nggak sesuai, akhirnya kita kecewa gitu. Oke, jadi semoga tools ini jodoh lah sama lu ya. Kalau emang mau coba, gue sarankan banget. Karena, oh iya, pertanyaan terakhir ya berarti. Bang, ini berarti grid ini cocok di market yang kayak apa ya? Kalau buat gue sih di segala kondisi market, tergantung style trading lu. Kalau lu suka trading satu arah ya, lu bisa nebak BTC turun nih, ya silahkan gitu. Atau lu punya aset spot di BTC, lu mau hedging dengan short pakai grid juga, itu bisa bikin lu cuan. Gitu. Jadi buat gue segala market, dan kalaupun nanti market masuk ke bearish, biasanya kan tuh sideways bisa berbulan-bulan ya, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya sebenarnya printing juga tuh kita di sana. Gitu. Jadi kemarin market naik atau turun, akun gue belum ada yang terlikuidasi, belum ada yang MC ya, yang ada aset gue bertumbuh, dan gak cuman gue, puluhan teman-teman yang pakai ini pun juga asetnya bertumbuh gitu. Oke, semoga ini bermanfaat, dan kalau lo emang mau DM only ya, kita nggak akan public, ini nggak akan kita jual buat umum karena gue juga nggak jualan ya. Jadi mana ya, terus bayar apa bang? Ya bayar karena memang ini ada biayanya men gitu, ada proxinya, kita pakai server, ada tim IT yang standby selalu update DEX, dan dia akan ya perbaiki book dan segala macem lah.
Jadi gue rasa memang ada biaya yang keluar, daripada gue bayar sendiri terlalu mahal, ya kita bagilah, kita bayar bareng-bareng. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa cuan nih di Perpetual Dex. Kalaupun nggak cuan dari airdropnya, paling nggak lu bisa cuan dari tradingnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.